Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ingin memulai KBM, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, semoga Bapa bisa memberkati Bu ini yang menyampaikan firman pada KBM pada hari ini, agar sehat-sehat dan tetap terus menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Bapa, semoga kami juga bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar bisa firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, semoga Bapa juga bisa menyertai kami dalam KBM pada hari ini, dan Bapak bisa memperlancar KBM kita pada hari ini ya Bapak. Itu saja Bapak, doa memulai KBM kita pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus selalu ya, amin. Salam semuanya, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali. Terima kasih kepada Samuel yang sudah membawakan kita di dalam doa. Dan hari ini kita masuk di dalam bab ke-11. Buka buku paketnya dan juga Alkitabnya ya. Nah, di dalam bab 11 ini kita belajar tentang gereja di tengah tantangan zaman. Yang pertama kita bahas adalah konteks gereja masa kini. Perkembangan iptek banyak memberi dampak positif dalam konteks gereja masa kini. Contohnya, firman Tuhan bisa disampaikan lebih kreatif lagi, tidak monoton berbicara di mimbar, dan juga bukan hanya khotbah, ya, membuat daya tarik tersendiri dalam penyampaian firman Tuhan, seperti yang terjadi saat ini. Terlebih dalam masa pandemi begini, hamba-hamba Tuhan menyiapkan penyampaian firman Tuhan lebih menarik dan menyenangkan hati Tuhan, baik lewat video YouTube, Zoom, dan yang lainnya. Gereja menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi membuat informasi begitu mudah diakses. Arus informasi tak dapat dibendung. Masyarakat mudah terprovokasi dan sulit membedakan mana berita yang benar, mana yang tidak benar atau disebut hoax. Orang lebih sering bersosialisasi dengan teman-teman di dunia maya ketimbang teman-teman dan keluarga di dunia nyata. Nah, pada saat ini seperti juga murid-murid yang dialami oleh murid-murid saat ini, khususnya SMP 1E. Nah, kenyataannya lebih banyak mendengar suara handphonenya daripada suara orang tuanya. Kalau suara handphonenya bunyi, buru-buru mau dijawab, buru-buru mau dibalas. Tetapi kalau orang tuamu memanggil kamu 1000 kali pun kamu masih bilang sebentar, ya kan? Nah, oleh karena itu hari ini harus kamu dengarkan firman Tuhan ini, ya. Pertanyaan pertama di sini, apa tantangan yang dihadapi oleh gereja pada masa kini? Bagian kedua yang kita bahas adalah perkembangan zaman dan pengaruhnya terhadap pelayanan gereja. Sejak masa perjanjian lama, 1 Raja-Raja pasal 6, pasal 8, dan pasal 11 mencatat kisah sukses bangsa Israel saat dipimpin oleh Raja Salomo. Bangsanya hidup, makmur, dan damai. Namun, ketika hubungan dengan bangsa-bangsa lain makin terbuka, kehidupan masyarakat juga berubah. Gaya hidup dan paham yang dianut bangsa lain ikut masuk. Bahkan Raja Salomo pun ikut terpengaruh. Ia terjerumus dalam pergaulan dan gaya hidup bangsa orang asing. Ia tidak mengindahkan Allah lagi karena ikut menyembah ilah-ilah. Akibatnya segala kemakmuran dan kesuksesannya hancur. Oleh karena itu, hati-hati ya dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dan di dalam perjanjian baru, Korintus adalah salah satu kota tertua dan terkemuka di Yunani kuno. Kapal-kapal dari Asia Kecil, Syria, dan Mesir juga berlabuh di sana. Dalam Roma pasal 16 ayat 1, sebagian besar penduduknya adalah orang Yunani.
dengan pengaruh kebudayaan Yunani Helenisme, anggota jemaat di Korintus kebanyakan orang Yunani. Akibatnya, jemaat Korintus terpengaruh. Mereka terlibat dalam masalah moral, sehingga Paulus terdorong untuk menuliskan surat penggembalaan kepada mereka. Saat ini juga kondisi pandemi juga memaksa gereja, sekolah, pelayanan lewat media sosial, menggunakan berbagai metode untuk menjangkau jemaat. Itu sangat baik. Selain jemaat yang bisa mendengar, orang pengguna medsos yang lain juga bisa menyaksikannya dan diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi di lain sisi, jemaat semakin pasif dalam membaca Alkitab. Tantangan yang ada dimulai dari diri sendiri. Karena apa? Semua serba gampang. Di dalam handphone kita, semua sudah tersedia, yang baik dan yang buruk. Namun, lebih banyak orang menggunakan waktunya untuk membuang waktu, untuk melihat hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat. Termasuk juga kamu. Disuruh kerjakan tugas, lebih banyak waktunya untuk melihat hal-hal yang lain. Sehingga ketika deadline-nya sudah tiba, baru kalian terburu-buru untuk mengerjakannya. Sehingga kalian sebenarnya masih banyak waktu. Tetapi karena kalian tidak disiplin, maka tugas pun terbengkalai. Ya, oleh karena itu bertobatlah. Ya, gunakan semua perkembangan zaman ini sesuai dengan kebutuhanmu. Oleh karena itu pada saat ini pertanyaan nomor 2, bagaimana perkembangan zaman bisa membuat jemaat terpengaruh? Bagian ketiga yang kita bahas pada hari ini adalah gereja mengatasi tantangan zaman. Gereja diharapkan memengaruhi kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai yang berpusat pada Kristus. Dalam memenuhi tugas panggilannya di tengah dunia, gereja diharapkan dapat mempraktikkan kasih, keadilan, kebebasan, damai sejahtera. Kekristenan harus mendemonstrasikan Injil ke dalam dunia. Di dalam dunia yang penuh dengan konflik dan tantangan, gereja itu untuk semua orang. Ya, supaya bisa membawa misinya ke dalam dunia. Baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama lainnya. Kita sebagai gereja atau sebagai murid Tuhan Yesus harus bijak dalam bermedsos, mengembangkan pemahaman yang benar mengenai segala sesuatu yang menyaring informasi yang didapat. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya bahwa segala sesuatu yang baik, pikirkanlah itu. Di dalam era kemajuan modern pada saat ini, coba perhatikan pergaulan remaja semakin merosot. Ya, kemerosotan moral. Dan dalam pengaruhnya juga di dalam bagian ekonomi, banyak orang yang berlomba-lomba ingin memiliki yang seharusnya bukan miliknya. Sehingga makin banyak kejahatan terjadi. Oleh karena itu, sebagai murid SMP Negeri 1 Satoe, perhatikan di dalam tingkah lakumu. Lihat remaja Kristen pada saat ini sudah mulai kehilangan sopan santunnya, etikanya. Ya, coba perhatikan di dalam handphonemu apa isinya. Apakah orang tua sering mengecek atau hanya kamu sendiri? Ya, hati-hati. Memang orang tua tidak melihat, tetapi mata Tuhan melihatmu. Oleh karena itu, gunakanlah semua fasilitas yang ada saat ini untuk memuliakan Tuhan dan gunakan untuk yang bermanfaat. Ya. Pertanyaan nomor 3, apa yang seharusnya dilakukan gereja dalam mengatasi tantangan zaman ini? Yang keempat, bagaimana sikapmu sebagai jemaat dalam menyingkapi perkembangan zaman ini?
Kirim jawabanmu di Classroom. Saya tunggu sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami baru saja selesai KBM Agama ya Bapak. Ya Bapak, berkati hal-hal yang tadi kami pelajari dapat menjadikan kami lebih dekat dengan Engkau ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga Bu Yuni ya Bapak. Semoga hal-hal yang ia ajarkan kepada kami dapat menghasilkan buah-buah roh ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga COVID-19 ini ya Bapak, sehingga COVID-19 ini dapat menghilang dari dunia ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama lagi ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami berdoa dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.